Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu penyakit yang paling sering menguasai setiap orang adalah yang saya sebut lupa. Mungkin saudara berkata, pendeta, memang lupa itu sebuah penyakit. Dalam hati saya, iya sih, lupa itu memang penyakit dalam tanda petik ya kan. Kenapa? Karena setiap orang sebetulnya pasti pernah lupa. Dan lupa ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat menjengkelkan. Menjengkelkan bagi dua-duanya. Buat yang lupa juga menjengkelkan. Buat orang yang terkena akibat dari lupa itu juga menjengkelkan sebetulnya. Meskipun itu di antara suami istri, suami lupa sesuatu terhadap istrinya, itu menjengkelkan buat dua-duanya. Memang istri berkata, tapi suami saya mungkin udah kurang cinta sama saya. Loh, itu kan cuma tuduhan. Tetapi sebetulnya dari pihak suami, dia juga ingin ingat gitu. Cuman seringkali karena mungkin kesibukan, karena mungkin ada yang lebih dipikirkan, sehingga akhirnya dia lupa. Sehingga lupa itu tidak menyenangkan buat orang yang lupa maupun orang yang terkena dampak akibat lupa itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu baru lupa dalam hubungan dengan sesama manusia. Saudara bisa bayangkan jika sampai kita lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pikir ini sesuatu yang sangat serius. Karena kita lupa terhadap manusia saja, sudah banyak kerugian yang harus kita pikul. Apalagi kita melupakan kasih Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun lupa adalah penyakit yang wajar, tetapi sebagai hamba Allah saya selalu katakan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan perbuatan-perbuatannya. Jangan sampai kita melupakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita melupakan janji-janjinya Tuhan. Dan juga jangan sampai kita lupakan status yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Yang kita adalah diangkat dari dosa dan dijadikan anak-anak raja. Kita yang tadinya adalah orang-orang yang hina, lalu dia sudah memberikan status baru dalam hidup kita sebagai anak raja yang berjalan dalam kemuliaan. Biarlah kita ingat senantiasa. Maka waktu kita mengingat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sudah sepantasnya kita berdiri tegak menghadapi segala perkara dan berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang belajar tentang melupakan perbuatan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah buat banyak dalam hidup kita. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah ampuni dosa kita, Tuhan sudah menjanjikan sorga buat kita, dan Tuhan sudah menjanjikan penyertaan yang luar biasa. Dia juga sudah berkali-kali tolong kita dari bahaya, berkali-kali dia bela kita di tengah-tengah masa yang sukar. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sampai kita melupakan perbuatan Tuhan, kita bodoh. Karena kalau sampai kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sangat mudah untuk setan masuk dan menuduh hidup kita. Sampai akhirnya kita merasa gak layak, kita merasa gak kuat, kita merasa gak mampu, sehingga kita terus berjalan dalam kelemahan, kekhawatiran. Tetapi waktu kita berjalan dalam kesadaran akan perbuatan Allah, kita akan berjalan dalam iman dan kepastian. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini ketika kita mau membahas tentang melupakan perbuatan Tuhan, kita mau sama-sama lihat dari Mazmur 106
ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-33. Mazmur 106 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Perhatikan kalimat ini. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Nah, kalau saudara perhatikan program yang lalu, kita sudah bicara justru tentang kasih setia Allah yang luar biasa. Sementara seringkali kita lupa. Karena di ayat ini bilang apa? Segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum. Maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka mengusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memaitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar bagaimana persoalan yang timbul jika kita sampai ada pada satu keadaan di mana kita melupakan perbuatan Tuhan. Di sini saya catat beberapa hal. Yang pertama, seorang yang melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan akan selalu hidup dalam kekhawatiran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Tuhan kita dahsyat? Bukankah Tuhan kita luar biasa? Kalau kita ingat apa yang Dia kerjakan buat kita, bagaimana Dia mengerjakan mujizat, bagaimana Dia menolong kita keluar di tengah persoalan-persoalan hidup kita, sehingga hari-hari ke depan kita nggak perlu lagi bernama kekhawatiran. Hari-hari ke depan kita nggak perlu lagi bernama kecemasan. Kenapa? Karena seperti Daud berdiri di hadapan Saul dan berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Dan setiap kali aku jumpai binatang buas, aku menangkap janggutnya, aku merobek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas itu, Tuhan itu akan menolong aku menghadapi orang kafir yang bernama Goliat ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud ingat perbuatan Allah di masa lalu, sehingga dia yakin betul Allah yang tidak berubah dulu kemarin, hari ini sampai selama-lamanya tetap akan menyertai dia, sehingga dia tidak perlu khawatir. Jadi ingat, seorang yang melupakan perbuatan Tuhan akan selalu hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua saya pelajari, seorang yang melupakan perbuatan Tuhan akan tidak takut berbuat dosa. Kenapa? Karena dia pikir, Tuhan juga gak tolong saya, Tuhan juga gak berbuat apa-apa, sehingga dia santai saja gitu berbuat dosa. Tapi orang yang menyadari perbuatan Tuhan dalam hidupnya, dia berkata, ya Tuhan sudah selamatkan saya dari kematian, Tuhan sudah bebaskan saya dari dosa, Tuhan sudah lepaskan saya dari neraka. Masa sih saya masih mau main-main dengan dosa? Jadi ingat, penting untuk kita jangan sampai melupakan perbuatan Tuhan. Karena kalau kita sampai melupakan perbuatan Tuhan, kita akan hidup dalam kekhawatiran, kita akan berani berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kita pikir, wah saya hebat ya, saya mampu ya, wah saya kuat ya, saya bisa ya menyelesaikan semuanya. Tapi kalau kita ingat, ya ini kan semua anugerah, ini kan semua karena kasih setia, ini kan karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita akan selalu rendah hati karena kita ingat semata-matanya karena anugerah belaka. Dan yang keempat saya pelajari, seorang yang melupakan perbuatan Tuhan
akan selalu dipermainkan oleh iblis. Kenapa? Karena kalau kita melupakan perbuatan Tuhan, kita nggak akan hidup dekat dengan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika dia melihat kita mulai melupakan perbuatan Tuhan, di situ dia masuk dan mempermainkan dan mengacaukan hidup kita. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan sekali lagi, mungkin engkau hari-hari ini sedang menghadapi masalah. Mungkin engkau sedang menghadapi situasi yang sukar. Mungkin tantangan sedang banyak dalam hidup saudara. Tapi ingat, jangan melupakan perbuatan Tuhan. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah angkat kita jadi anak-anaknya. Tuhan sudah buat banyak mujizat dalam hidup kita. Biarlah kita tetap berjalan dengan iman. Biarlah kita senantiasa hidup dalam kebenaran. Biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan menang atas segala tipu muslihat iblis. Haleluya. Kalau sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap pendengar yang taruh tangan kanannya di dada, atau mungkin mereka sedang melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan hari-hari ini. Mereka hidup dalam dosa, mereka kompromi terhadap hal-hal duniawi. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami tidak akan pernah melupakan Tuhan, sehingga kami hidup dengan iman, kami hidup dengan kebenaran, kami hidup dalam kerendahan hati, dan kami menang atas segala tipu muslihat iblis. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Orang-orang muda hamba berdoa sehingga diberkati kehidupannya, rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap pedagang, pengusaha, karyawan berjalan terus dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan yang terbaik Dia berikan buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.